warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Jahira. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lembaga peradilan. Perkenalkan, nama saya Raisa Rahma Arifah Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan lembaga peradilan. Perkenalkan, nama saya Faisal Basri Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan peran lembaga peradilan. Perkenalkan, nama saya Maudi Aulianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lembaga peradilan. Yang pertama ada lembaga peradilan menurut pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Disebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang pertama ada peradilan umum, yaitu di dalamnya pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Yang kedua pengadilan tinggi berkedudukan di kota provinsi. Yang kedua ada peradilan agama, yaitu mencakup pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga ada peradilan militer, yaitu pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat ada peradilan tata usaha negara, yaitu mencakup pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Adapun yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yaitu badan-badan peradilan di atas merupakan bagi rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi sendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk perkara perceraian bagi penduduk yang beragama. Berwenang untuk menyelesaikan adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidang di pengadilan militer. Yang kedua ada kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Tingkatan lembaga peradilan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah atau kota. Fungsinya memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan yang menyebutkan alasan-alasannya. Wewenangnya memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang 2 hal berikut. Pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan. Yang kedua, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Yang kedua ada pengadilan tingkat kedua atau tinggi. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut. Pertama, menjadi pimpinan bagi pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Kedua, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar. Yang ketiga, mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Yang keempat, untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Wewenang tingkat kedua adalah yang pertama, mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Yang kedua, berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara-perkara, surat-surat untuk diteliti dan memberi
penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. Yang ketiga ada kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah satu tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. Yang pertama, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. Yang kedua, melampaui batas wewenang. Yang ketiga, salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Peran lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman menjalankan kekuasaan peradilan yang bebas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lingkungan peradilan umum terbagi menjadi 3, yaitu pengadilan negeri. Pengadilan negeri memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat pertama. 2. Pengadilan tinggi menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat banding. Mengadili sengketa kewenangan pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. 3. Mahkamah Agung tingkat kasasi menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memberikan pertimbangan hukum untuk gerasi dan rehabilitasi. Terus lingkungan peradilan agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah. 2. Wakaf, zakat, infak, sedekah. 3. Ekonomi syariah atau khusus umat Islam. Ungkapan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan peradilan militer mengadili pihak-pihak. 1. Anggota TNI. 2. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. 4. Seseorang yang menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, yang terakhir adalah perangkat lembaga peradilan. Yang pertama ada peradilan umum. Pada awalnya, peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Nah, peradilan umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden untuk menjalankan tugas dan fungsi pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, dan sekretaris dan jurusita. Yang kedua adalah pengadilan tinggi. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pemimpin, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Pemimpin pengadilan tinggi terdiri atas seseorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Nah, di sini maksudnya, jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, maka dia diadili di negeri. Contohnya, saya orang Tasik, tapi saya melakukan pelanggaran di Bandung, maka saya diadili di Bandung. Nah, dan jika kita tidak puas dengan keputusan hakim, maka kita bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nah, yang kedua adalah peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Nah, jadi terbagi menjadi dua, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Yang pertama, Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres. Perangkat alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pemimpin, hakim anggota, panitera, dan sekretaris dan jurusita. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan dihentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Yang kedua adalah Pengadilan Tinggi Agama, merupakan pengadilan tingkat banding kedua. Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997. Badan yang melaksanakan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Dalam peradilan militer dikenal dengan adanya auditorat, yaitu Badan Lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintah di negara di bidang penuntutan dan penyelidikan berdasarkan pemimpin dari Panglima TNI. Yang keempat adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1989, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negeri, serta diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Negara Usaha dan Pengadilan Tinggi dan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota atau kabupaten dan daerah hukumannya. Pengadilan di Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pemimpin, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Yang kedua adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Merupakan pengadilan tingkat banding mengadili tingkat tata usaha negara, berdiri atas pemimpin, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Mahkamah Agung merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Agung Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri dari 9 orang hakim konstitusi dan diajukan masing-masing 3 oleh DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.